Selamat pagi teman-teman, berjumpa dengan kami dari Transform Plus Indonesia. Kali ini kami akan membagikan pembelajaran terkait dengan mata pencaharian berkelanjutan. Nah, sebelum kita masuk mengupas lebih dalam tentang mata pencaharian berkelanjutan, kita akan memaparkan sedikit konsepsi dulu bagaimana akhirnya kami memilihkan metode ini untuk teman-teman mitra dari Samdana. Yang pertama adalah kita melihat bahwa bisnis komunitas sepanjang kami pernah temui, hal tersebut banyak yang tidak sustain. Artinya bisnis komunitas ini ketika selesai intervensi mereka tidak akan bertahan lama begitu. Nah, hal ini disebabkan karena bisnis komunitas banyak yang di-create ini secara karbitan. Artinya adalah kompleksitas banyak yang tidak dipertimbangkan untuk mengenerate bisnis komunitas tersebut. Contoh misalnya, ketika kita menggabungkan antara pendekatan potensi dengan permintaan pasar, kemudian kita pertemukan muncul sebuah gagasan bisnis. Biasanya yang diintervensi itu hanya sebatas kompetensi, kemudian terkait produksi, keunggulan produk, tapi di luar tersebut ada kompleksitas lain yang tidak diperhatikan atau tidak dipertimbangkan. Nah, akibat dari pola pikir pragmatis tersebut, banyak kompleksitas yang tidak tercapture oleh pendekatan-pendekatan yang digunakan. Misalnya, terkait akses. Ada laki-laki, perempuan dalam komunitas ini mengalami burden yang berbeda. Kemudian terkait dengan kultur, tata kemasyarakatan. Nah, ketika hal tersebut tidak diakomodir dan dipertimbangkan, maka bisnis komunitas ini banyak yang tidak bertahan lama. Karena hal tersebut menjadi hambatan yang sifatnya bisa kronis, kemudian mengganggu jalannya sustainability dari bisnis komunitas itu sendiri. Nah, untuk mereduksi hal-hal tersebut, maka kami telah memilihkan dengan pertimbangan yang cermat pendekatan untuk digunakan oleh teman-teman, yaitu pendekatan kerangka kerja mata pencaharian berkelanjutan. Nah, sebelum kita berbicara lebih jauh tentang konsep sustainable livelihood atau pendekatan mata pencaharian berkelanjutan, kita akan kupas dulu apa itu yang disebut dengan livelihood. Pada dasarnya, livelihood ini adalah sebuah kegiatan ekonomi yang melibatkan antara pengusaha atau wirausaha dengan pekerja yang diupah atau keduanya yang dikombinasikan dengan manusia dan material. Nah, jadi livelihood ini boleh dibilang suatu penghidupan yang melibatkan dua unsur pokok. Di sini ada manusia, di sini ada material. Material ini bisa bermacam-macam. Dia bisa berupa aset, akses, dan banyak hal lainnya. Nah, kombinasi kedua hal tersebut ini kemudian menghasilkan sumber daya yang memadai bagi kebutuhan diri, keluarga, dan dilakukan secara berulang. Karena ini dilakukan secara berulang, dia bisa menjadi suatu pegangan hidup. Makanya kalau kita berbicara livelihood, maka bisa jadi ini turun-temurun karena dia menjadi pegangan hidup. Nah, kemudian sebagai sebuah livelihood, dia memiliki ciri khas yang membedakan dia dengan sekedar pemenuhan kebutuhan yang biasanya begitu. Livelihood ini memiliki beberapa ciri khas. Yang pertama, dia memiliki ciri khas meaningfully occupied. Artinya, dia bisa memberikan aktivitas yang bermanfaat dan memiliki arti yang baik bagi dirinya, bagi lingkungan, komunitas, bagi alam. Dia bisa bersinergi, dan ini yang disebut meaningfully occupied. Jadi bukan sekedar aktivitas atau kesibukan yang tidak bermanfaat. Kemudian yang kedua, dia memiliki prinsip continue. Artinya ini bisa dilakukan secara berulang-ulang. Kemudian yang ketiga adalah prinsip dignity. Jadi kalau kita berbicara tentang livelihood, maka livelihood ini adalah serangkaian aktivitas yang memiliki nilai martabat. Artinya dia tidak melanggar norma, baik norma adat ataupun norma hukum, dan dia bisa selaras dengan nilai-nilai lokal atau local wisdom. Ini yang disebut ciri khas kenapa livelihood disebut with dignity. Nah, sekarang kita masuk ke konsepsi sustainable livelihood. Jadi kalau kita bicara tentang sustainable livelihood, berarti kita bicara tentang kemampuan untuk mengutilisasi. Apa yang diutilisasi adalah aset. Aset ini bisa berupa stok, capital, claim, ataupun akses.
dan aktivitas yang dipadukan untuk memberikan hasil yang kontinu. Jadi ini yang dipadukan. Jadi kalau kita berbicara tentang sustainable livelihood, di sana ada kemampuan untuk mengutilisasi aset. Nah, nanti kita akan bicara lebih dalam, kita kupas satu persatu tentang aset ini. Jadi sustainable livelihood ini memiliki ciri yang pertama, dia mampu mengatasi dan pulih dari shock dan stres. Nah, kalau kita bicara shock, ini misalnya guncangan-guncangan yang tidak terperkirakan sebelumnya. Misalnya begini, kalau misalnya ada suatu bencana alam, misalnya gempa bumi, maka dia akan mempengaruhi aktivitas livelihood. Nah, ini yang disebut shock. Tapi kalau kita bicara tentang stres, ini sifatnya kronis. Misalnya sistem birokrasi yang berbelit-belit dan tidak mendukung perkembangan bisnis komunitas. Nah, maka kalau kita bicara sustainable livelihood, harusnya mampu mengatasi kedua hal tersebut, baik dalam konteks shock ataupun konteks stres. Nah, ciri yang kedua adalah sustainable livelihood ini mampu mempertahankan dan meningkatkan kapabilitas asetnya. Nanti akan dijelaskan beberapa jenis aset ya. Misalnya kita ambil contoh natural capital, dia sebagai aset terkait sumber daya alam. Nah, kalau sustainable livelihood, dia itu tidak semakin menurunkan kualitas ataupun kuantitas dari modal sumber daya alam, namun justru dia bisa mempertahankan ataupun malah meningkatkan. Nah, ini disebut ciri khas sustainable livelihood. Kemudian yang ketiga, dia juga memberikan peluang mata pencaharian bagi generasi berikutnya. Artinya ekstraksi yang dilakukan tidak selesai dihabiskan untuk masanya dia saja. Ini juga bisa digunakan untuk generasi selanjutnya. Nah, kemudian ciri yang keempat, sustainable livelihood ini dia bisa berkontribusi bagi mata pencaharian lainnya, baik di tingkat lokal ataupun tingkat global dalam jangka yang relatif panjang. Nah, kemudian pada tahun 92 ini United Nations Commission on Environment and Development ini menggunakan kerangka ini untuk pengentasan kemiskinan. Karena kemiskinan itu dimensinya kompleks, kemudian sustainable livelihood approach ini dianggap cukup komprehensif untuk mengakomodir kompleksitas itu, maka digunakan untuk tujuan pengentasan kemiskinan. Nah, dalam konteks ini sustainable livelihood approach ini menjadi sebuah jalan searah begitu ya, untuk mengorganisir kompleksitas. Nah, namun demikian SLA ini bukan suatu garis yang baku. Artinya dia tidak dapat langsung digunakan di berbagai tempat, kecuali dia dilakukan modifikasi dan adopsi. Modifikasi maksudnya ini disesuaikan agar sesuai dengan keadaan lokal. Nah, kemudian adopsinya itu kemudian dilakukan agar si SLA ini sesuai dengan prioritas lokal. Nah, maka dari itu kalau kita berbicara tentang sustainable livelihood approach, maka konsep kuatnya adalah kita berdiri di perspektif komunitas termarginalkan yang kita dampingi, atau ada bahasa put your foot on their shoes begitu. Artinya kita harus menggunakan sepatu si kaum marginal ini. Jadi bukan menggunakan perspektif para ahli ataupun konsultan. Nah, kemudian dalam perkembangannya pendekatan SLA ini tidak berhenti begitu saja. Dia selalu dikalibrasi sesuai dengan kebutuhan dan tantangan zaman. Maka di fase-fase akhir ini kita melihat bahwa SLA ini kemudian difungsikan untuk memfasilitasi kelompok marginal. Nah, jadi di sini mereka melihatnya bagaimana kelompok marginal ini menggunakan portofolio aset dalam jangka pendek ataupun jangka panjang. Dalam tahap ini, SLA memberikan penekanan pada yang pertama, pendekatan ini harus mampu untuk mengatasi dan pulih dari shock dan stres seperti yang tadi dijelaskan. Maka di sini strategi yang diterapkan adalah strategi untuk coping dan adaptasi. Jadi kita mengenal strategi cope dan adapt. Ini maksudnya adalah supaya mereka bisa balik lagi kepada tahapan-tahapan di mana mereka bermula. Jadi adanya shock dan stres tidak menurunkan tahapan mereka. Ini prinsip yang kedua, SLA ini seharusnya mampu memberikan efektivitas dalam konteks ekonomi. Ini kalau kita kaitkan dengan SDGs, nanti ada Sustainable Consumption and Production begitu. Artinya mereka harus seimbang, maka ini disebut atau menjadi prioritas SLA. Kemudian dia juga berkontribusi pada kesehatan ekologis. Jadi prinsip-prinsip tidak merusak ekosistem ini juga menjadi penguatan dalam kerangka kerja mata pencaharian berkelanjutan. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah SLA memastikan kualitas dari sumber daya alam ini tidak terdegradasi
ataupun aset-aset lainnya. Artinya ketika ini diutilisasi secara terus-menerus, kualitasnya tidak turun, kuantitasnya juga dapat dikelola begitu. Nah, kemudian prinsip yang kelima, kalau kita bicara tentang sustainable livelihood approach, dia memiliki prinsip keadilan sosial. Artinya, kerangka kerja SLE ini mampu memberikan kesempatan kepada semua segmen, semua kelompok untuk mengakses sumber daya yang sama. Kemudian dikelola secara terstruktur agar semua bisa menggunakan ini dalam prinsip-prinsip yang berkelanjutan. Baik, rekan-rekan, tadi itu adalah pemaparan terkait kerangka kerja penghidupan berkelanjutan atau sustainable livelihood. Di sesi selanjutnya kita akan bahas aset dan hal-hal secara lebih mendalam. Terima kasih.